Terima kasih. Hari ini saya bersama Sinten, Bu? Hari ini Widyastuti. Nggih, hari ini. Ini ada beberapa pertanyaan yang kemudian mudah-mudahan bisa diberikan untuk kami nanti diolah, dianalisis data. Ngeten, peserta didik wonten mriki masih punya semangat rendah. Kinten kenapa nggih? Semangat rendah untuk apa, Mas? Belajar, semangat belajarnya sangat rendah. Menurut saya sih anak-anak itu sebetulnya tidak rendah semangatnya gitu ya. Jadi itu tergantung juga bagaimana kita memotivasi anak agar mereka punya semangat untuk belajar yang tinggi gitu ya. Itu banyak caranya untuk kita bisa memotivasi gitu, seperti itu. Iya, berarti motivasinya nggih sing anu. Ya. Terus kadangkala kurang berlatih memecahkan masalah. Niku karena kira-kira apa ya, Mbak? Apa sebabnya, terus seperti apa? Oke. Anak-anak itu memang itu salah satu menjadi PR kita selaku guru, bahwa anak-anak itu harus bisa belajar memecahkan masalah yang selama ini selalu dari industri itu mengatakan bahwa anak-anak kita sebetulnya dari sisi akademik mampu. Namun ketika kemudian diwawancarai bagaimana mereka memecahkan masalah, itu anak-anak kita itu mandegrek gitu ya. Karena apa? Karena anak-anak kita itu mungkin kurang latihan gitu ya, kurang latihan bagaimana di dalam belajar itu kemudian kita kontekstual, kita kaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita, sehingga anak-anak kemudian nanti akan bisa ikut memecahkan permasalahan. Tetapi kalau hanya sekedar di teori, itu otomatis anak-anak tidak terbiasa untuk memecahkan permasalahan. Okay. Jadi harus kontekstual learning, istilahnya seperti itu. Oke, Ajeng ini anak-anak itu saja misalnya diterangkan, misalnya gambar itu diterangkan saja dia tidak kenal, niru saja masih keliru. Kira-kira yang menjadi dasar seperti itu apa ya, Mbak? Nah, tadi kan misalnya kontekstual, sekarang sudah dikontekstualkan di gambar misalnya, terus kemudian diberikan ke anak. Tapi kalau kemudian niru saja masih salah, itu ya, ini tantangan kita selaku guru. Jadi bagaimana juga kita selaku guru itu harus telaten membimbing gitu ya. Jadi kalau memang anak itu membuat garis saja tidak bisa, ya bagaimana kita itu ngelatih anak agar membuat garis lebih dahulu itu benar gitu ya. Mungkin kita cekel tangannya gitu ya, kita pegang tangannya untuk membuat garis yang benar, mungkin dari seperti itu. Jadi memang harus telaten lebih dahulu gitu ya. Apalagi kalau anak-anak itu masuk ke kita terpaksa saya masuk ke SMK 2 itu kan, daripada sekolah ning liyane ya ning STM gitu ya. Jadi mungkin minate ra ono itu, jadi harus benar-benar telaten kita membimbing begitu. Oke, langsung ini. Wah, hebat pertanyaannya. Literasi tidak terukur, tidak fokus, tidak terarah membuat siswa akan melakukan kegiatan literasi yang tidak baik. Nah, itu belum kaitannya kalau sama literasi. Dengan pertanyaan literasi ini berarti literasi di sini hanya sekedar membaca mungkin ya? Ya nggak tahu. Jadi kalau literasi secara umum kan berarti kita tuh paham segala sesuatunya. Ada budaya, ada ekonomi, ada kewarganegaraan dan sebagainya. Nah, memang ketika kita berliterasi itu harus ada tujuan akhirnya. Nah, seperti halnya ketika kita membaca di setiap Jumat pagi misalnya, di situ apa tujuan kita 30 menit itu membaca. Nih, jadi ketika tahu tujuannya, kemudian kita juga membuat ringkasan, kemudian nanti ini ringkasan ini akan kita gunakan untuk apa, seperti itu otomatis literasinya akan berhasil karena terukur gitu kan. Tapi kalau sekedar ya udahlah kalian literasi, kalian baca atau kalian pahami itu tanpa ada tujuan, otomatis ini akan buyar literasinya. Ya, oke. Terus kuat banget. Ini kemampuan menghitung, Mbak. Sekarang kalau tadi literasi, sekarang kemampuan menghitung. Kemampuan menghitung itu bagian dari literasi. Oh iya. Jadi bagian dari literasi. Ini sebetulnya kita tidak usah saling menyalahkan. Jadi ini sebetulnya hal yang dasar dari SD dulu. Anak itu harus bisa hitung awangan kalau kita dulu seperti itu. Tapi anak-anak sekarang kan terbiasa dengan kalkulator, gitu kan? Mungkin seperti itu, dan kemarin juga tidak dilarang memakai kalkulator. Ini sehingga apa-apa itu sekarang 4x3 saja pakai kalkulator gitu kan. Padahal di situ dengan kita ngitung awangan
itu bisa. Berarti terus gimana ini solusinya kira-kira nek misalnya dengan misalnya kon ngitung sedikit tidak bisa ini akhirnya jadi hitungan dasar kalistung dasar itu harus yo piye menar po SMK tetap kudu baleni gitu kan. Oh 6 pengen 6 itu ini sama ini. Ya kan berarti ini kan. Seperti itu. Siap. Ini lalu hal penilaian Mbak. Ini kadang penilaian yang muncul kadang tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan waktu yang ditentukan. Itu pripun ini? Penilaian tidak sesuai dengan kemampuan. Nah, padahal seharusnya bahwa menilai itu adalah menunjukkan kemampuan. Ini ada 2 hal. Pertama mungkin alat ukurnya yang tidak benar, gitu ya. Oh seharusnya yang ditanyakan ini kemudian yang ditanyakan B misalnya tidak sesuai dengan indikator misalnya, itu bisa saja. Kemudian yang kedua juga mungkin anak ini melakukan hal-hal yang tidak jujur gitu ya, karena guru kita selaku guru mungkin kurang begitu ketat mengawasi, anak itu sekarang lincah sekali untuk mencari berbagai jawaban sehingga sebenarnya dia tidak paham tapi nilainya sempurna 10 seperti itu. Oke. Berarti memang karena ketidaksesuaian ya, misalnya kudu soal iki tapi yang ada 2 faktor itu, dari anaknya atau dari alat ukurnya. Oke. Kegiatan yang hanya berpusat pada guru menjadi masalah tersendiri. Iya. Terus apakah kegiatan kolaboratif itu bisa menjadi solusi? Salah satunya ya seperti itu. Jadi karena apa? Kalau hanya terpusat pada guru itu kan anak-anak itu hanya mendengarkan. Nah, sedangkan anak-anak tipe anak-anak milenial itu nggak bisa. Jadi mereka harus kinestetik mungkin, harus melakukan sesuatu sehingga kalau hanya mendengarkan tuh 10 menit 20 menit sudah bosan. Nah, dengan berkolaborasi mereka dengan teman-temannya melakukan proyek dengan gurunya dan sebagainya, insya Allah itu akan lebih baik. Nih, pada tahap pengerjaan siswa jarang mengevaluasi secara individu ataupun kelompok, itu pripun? Ya, memang seperti itu. Anak-anak itu begitu sudah mengerjakan selesai wes gitu ya, karena banyak ini ada banyak faktor yang ada di dalam anak-anak. Mungkin dia sudah punya kegiatan-kegiatan yang lain di luar fokus pembelajaran itu. Apakah dia mau bermain, apakah dia mau ngobrol, apakah dia mau pegang HP dan sebagainya. Mungkin itu seperti itu. Jadi bagaimana nantinya kita bisa mengarahkan. Itu tadi pertanyaannya gimana Mas? Kadang-kala anak-anak jarang untuk mengevaluasi secara individu atau kelompok. Dan kemudian itu kalau saya selaku pribadi begitu selesai itu saya akan evaluasi satu persatu dan anak harus fokus mendengarkan biar tahu kesalahan-kesalahan yang dia miliki. Berarti antara siswa sendiri mengevaluasi, guru juga gurunya mengevaluasi. Iya. Jadi guru memberikan penguatan, memberikan penekanan sehingga anak itu paham mana yang benar, mana yang salah. Oke. Tinggal dua Pak. Model pembelajaran yang sangat beraneka ragam bisa dipilih untuk meningkatkan keterampilan siswa. Ini benar betul nih? Iya. Ya, tinggal beberapa. Pembelajaran diferensiasi gitu ya. Jadi sesuai dengan bakat anaknya itu. Oh, kalau anaknya bakatnya ya ibaratnya membuat puisi ya bagaimana mempelajari pelajaran itu dengan puisi, dengan drama dan sebagainya, ibaratnya semacam itu. Jadi sesuai dengan minat bakatnya, tetapi tujuannya sama. Ini jadi masalah juga untuk gurunya ya. Iya, ini repot banget, memang repot banget untuk guru gitu ya. Tapi harapan kurikulum merdeka sekarang kan seperti itu. Begitu. Yang terakhir deh, Pak. Siswa sangat dekat dengan media sosial seperti IG, Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Namun masih belum bisa dimaksimalkan sebagai sumber belajar. Itu pripun niku? Kaitannya dengan teknologi sebagai media pembelajaran. Ya, jadi ini yang kemudian menjadi tantangan berat kita bahwa kita harus mengikuti trennya anak-anak. Anak-anak itu kan sekarang sukanya ya lihatnya IG, TikTok, Facebook, YouTube. Sehingga di kurikulum merdeka itu kan kita diharapkan seperti itu. Jadi kita memakai media itu, termasuk anak di dalam mengerjakan tugasnya bisa menggunakan itu. Jadi ada TikTok, ada itu di dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Sehingga mereka lebih tertarik. Oh iya, ternyata dengan TikTok itu lebih asik dan mereka paham akhirnya. Oke, ya. Terima kasih ya Mbak, mudah-mudahan nanti bermanfaat.